12%. Oh, R7 mencoba melakukan freeze land terhadap seorang boost, tapi Finn bersama dengan Albert melihat batang hidungnya langsung mundur ke arah belakang. Boost memilih dengan sabar. 3 player udah standby no position. R7 mengganggu perbandingan level dan bahkan Rian mencoba untuk membantu pergerakan di arah top lane. Boost masih selamat walaupun freeze land ketinggalan sedikit personanya, tapi ternyata di arah bottom lane Bang Sin masih menjadi target utama. Iya, target operasi early game yang sangat amat objektif di arah gold lane. Mungkin ingin mengincar ke arah objektif dari gold sector terlebih dahulu. Bang Sin kali ini 1v3 situation. Apakah bakal coba untuk bertahan terlebih dahulu? Sans bakal mendapatkan first blood di depan sana dan Bang Sin harus tumbang di arah gold lane. First blood didapatkan oleh tim dari Onyx Esports arah QOC. Terkaget-terkejut terheran-heran. Flicker pun masih cooldown. Masih lama karena mereka benar-benar ngepres ke arah satu buah gold lane. Aku udah bilang, di sini ada 2 orang yang akan dalam masalah. Boots dan juga Bang Sin. Sebelum game ini mulai, aku sudah lihat ke arah sana karena 2 orang cukup mencolok. Bahkan Albert langsung menggunakan sebuah keuntungannya mendapatkan turtle, dan ini salah satu keputusan yang mahal. Dia tarik ulur ketika darah turtle setengah lah, betul. Iya, dan ini bakal langsung dilanjutkan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Coba untuk mengamankan objektif terlebih dahulu. Secure karena turtle. Aduh, retribution mungkin bakal nyata, tapi Boots langsung dengan Black Dragon Form-nya. Turtle diamankan begitu saja oleh Sans. Finn dalam ancaman di setengah darah depan sana. Mungkin bakal tumbang, dan ternyata malah Clay-nya juga harus hilang. 2 dimakan oleh Onyx Esports. Early game yang berat untuk Raja, bahkan dia bottom lane. Bang Sin solo kill. 2 F telah keluar. Keyboy is coming. Cycle Eagle membuat seorang Rian tetap bertahan. R7 belum berhasil mendapatkan keuntungan, tapi dengan source skill yang banyak, dengan banyaknya hilang poin keuntungan, bahkan hampir 2000 opung. Wow, what happened? Ya, dari Arkehoshi mereka berusaha untuk membuat suatu agresi, tapi Onyx Esports mereka mulai membaca juga dengan adanya Divine Judgment yang dibuka tadi oleh Kajal sendiri, membuat pemain dari Arkehoshi harus melakukan defense. Almost Clay kali ini masih Dewi Fortuna di pundaknya, sedangkan Sin masih sedikit demi sedikit. PYN dengan miss flicker yang dilakukan, dia masih harus menunggu cooldown dan bahkan level 4 baru didapatkan PYN. Di sisi lain, para pemain dari tim Onyx Esports mereka coba untuk menahan. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru meskipun early game di tangan mereka. Yes, tapi langsung ada ejector mungkin dibalik dengan Divine Judgment kali ini. Finn-nya bakal dikejar. Sans-nya langsung menggunakan retribution dan bahkan satu jab-nya untuk melakukan eksekusi dengan cepat. Clay dalam ancaman mencoba untuk mundur, tapi dia masih punya Order of Brilliance. Dan kali ini 1v1 situation lagi. Bang Sin di arah bottom lane dalam ancaman dikejar sama Sans. Sans punya double jab, 1 dan 2, nggak ada yang kena ternyata. Oh, bukan hanya tinggal itu saja. Keyboy. Sayangnya Sans masih terlalu jauh, tapi objektif gaming yang dilakukan menimbulkan sebuah hasil yang maksimal di arah bottom lane. Lihat, mencoba untuk bertahan di arah top lane, bahkan Boost mengisap darah dari seorang Albert. Tuan muda Albert kali ini nggak bisa sembarangan dengan item yang dia miliki. Sang tuan muda Albert belum bisa menumbangkan sang Boots Gaming. Alright, Keyboy kali ini juga coba untuk setup terlebih dahulu. Apakah bakal ada satu penculikan dari R7? Karena di sini ada ejector, ada The Way of Dragon. Siapapun yang terkena 2 skill ini pasti bakal gampang banget untuk dimakan. Apalagi ada Clay di depan sana. udah terlihat. Cycle keluar, langsung harus satu bagian yang dapatkan. R7 tidak dikomitisasi, memilih untuk mundur terlebih dahulu karena ada sebuah turtle. 4 player RQOC sepertinya akan berkumpul dan melakukan team fight. Ini adalah keuntungan untuk tim Onyx Esports yang memiliki boost dengan sebuah naganya. Bahkan di depan sana saat membuat VN harus pulang dengan flickernya. Albert terus mendapatkan satu bapar pembar. No! Purple Buff dicuri oleh seorang Sans dengan retribution yang luar biasa. Albert kali ini harus mengakui seorang Sans benar-benar mencuri dan Clay harus hilang. Almost is never enough. Keyboy masih mau lebih. Guiding wadah cycle yang dikeluarkan membuat Clay masih harus hilang. Keyboy flickernya membuat para pemain dari tim Arkeosi tergocek. Dan bahkan nggak ada zoning out karena turtle. Padahal di sana retribution yang digunakan 6-0 sekarang poin killnya ditambah Clay. Makin buruk di sini. 2 kali tumbang dan Bang Sin di arah bottom lane. Dia sendirian mencoba untuk bertahan, tapi gak bisa kah? Yes, gak bisa. Dia tertancap tombak dari Popol and Kupa. Bang Sin mas down di bottom lane. Bahkan dari tim Arkeosi, salah satu objektif gaming mereka terhadap seorang Boots masih terlalu kuat. Masih belum mendapatkan keuntungan. 7 poin kill di menit yang kelima. Ini bisa menjadi bencana kecil, Opung Wawa. Ya, sebagaimana perlindungan dari Keyboy sendiri tadi memastikan bahwa dia mendapatkan poin kill juga. Dan War X untuk Sans-nya kita sandingkan. War X juga sama-sama masih dengan War X-nya, tapi Sans dia jauh lebih aktif. Dia selalu nge-backupin teman-teman yang lain, terutama untuk arah dari cewek yang berada di gold lane. Ya,
Aku lihat, kita lihat saat ini udah nggak menjadi satu buah farmingan, tapi ternyata Albert tuan muda Albert harus tumbang dengan bernya. Masih ada regen, membuat seorang Rian hampir saja berhasil mendapatkan keuntungan lebih. Suns udah nggak mode farming lagi. Suns mode team fight. Lihat yang dilakukan, mencoba untuk melakukan satu buah invasi kembali di mana Bang Sin berada, Profesor. Iya, ini benar-benar bakal dicari di mana Sin berada. Di mirror juga yang dilakukan oleh cewek. Dia menghindari tim fight yang ada. Di mana Turtle Land, dia malah menghindari hal tersebut. Dan kali ini, apakah akan ada gencatan perang dari RRQ Hoshi? Karena Boots dia di arah bottom lane sendirian. No. Mereka kalau memaksa tim fighter bottom lane ini akan menjadi satu buah hal yang sedikit rugi. Kenapa? Melihat adanya Boots dengan sebuah Black Dragon transformnya yang bakal bisa membuat dia bertahan dengan 3 versus 1 sekalipun. Karena Petrify dia miliki dan bahkan Turtle udah bakal muncul ke Land of Dawn. Ke desa Land of Dawn Turtle akan muncul. Dan kalau mereka komit terhadap seorang Boots, ini akan menjadi bencana. Petrify, Dual Dragon dan bahkan Dragon ini dikeluarkan membuat semua komit terhadap Boots survive. Dibalikan keadaannya, SF akan coba dilihat apakah PYN gak bisa mempertahankan seorang SF di depan sana. PYN harus tumbang. Oh my god, Deden from Bogor pun harus dipukul mundur. Meanwhile di tengah sana cewek bakal coba ditumbangin, masih bisa bertahan. Baksin Israel masih mau dengan flickernya, membuat 1 poin tambahan untuk RRQ Hoshi. Pecah telur di arah tengah. Akhirnya mendapatkan 1 poin kill yang cukup mahal ke arah seorang cewek gold laner yang dari tadi farming bahkan tidak terhentikan. Tapi kali ini di sisi lain, dengan body retribution dari sudah digunakan oleh seorang Albert, Suns langsung mencoba untuk mengamankan objektif yang ketiga kalinya. Dan Turtle dapat lagi kali ini untuk teman-teman Onyx Esports. Udah aku bilang itu bakal rugi banget. Dia memaksa ke arah seorang Boots Dan tidak tumbang. Dan tidak tumbang, tidak pakai naga. Kita pakai naga. Itu yang mahalnya, Opung. Guiding win. Guiding win save the day. Meanwhile, dari top lane, Boots masih mau lebih. Tuan muda Albert akan menjadi dan bahkan ancaman benda tumpul. Albert mencoba untuk bertahan tapi ternyata tidak bisa. Tuan muda Albert harus tumbang di arah top lane, membuat RRQ Hoshi kehilangan poin kembali. PN di depan sana dia dan Devon Judgment on point, membuat flicker dari seorang PN gak bisa bertahan lagi. Ini lumayan bencana. Lumayan bencana kalau kata Ranger Mas. Dan bahkan ini satu central turret yang cukup mahal bagi teman-teman RRQ Hoshi harus hilang 8 menit. Padahal RRQ Hoshi paling jarang hilang central turretnya. Dan RRQ Hoshi paling kuat untuk menahan turret. Di depan sana Keyboy dipukul kembali. Bang Sin tidak bisa menahan turretnya kembali. Langsung direlakan begitu saja. Diikhlaskan keberadaan dari turretnya, Opung Wawa. Iya, ini Onyx Esports mereka benar-benar menjelma menjadi sesuatu yang berbeda. Dan ini dia untuk Samsung #Battle Challenge dimenangkan oleh Onyx nih. Oke, kali ini kalau singkatan kita bertiga, terima kasih terhadap Multazam yaitu Kang Mas Wawa. Ya kan, KB Ranger Mas Wawa. Pas banget pakai batik lagi Kang Mas Wawa. Kali ini kembali lagi di desa Land of Dawn. Yes, dan inilah dia tadi pemenang dari Samsung #Battle Challenge. Goni. Ini suaranya kayak gue ke Onyx. Nggak cocok kalau saya sama kamu, nggak cocok. Oh, enggak, oke. Oke, yang itu yang laki kita baru cocok tentunya. Benar. Dan tapi R7 masih bertahan dari ganking yang dilakukan. Ini menjadi hard game sekali untuk R7 di sisi offlanernya. Bahkan PN kalau dia terpick off lagi ini akan menjadi sebuah bencana dengan 11 detik Bapak Lot yang terhormat bahkan muncul menuju ke arah belakang. Kalau yang akan menjadi pilihan maka PN terpick off. Bukan hanya itu saja, Lord terpop up. Selamat datang Bapak Lot terhormat di desa Land of Dawn. Dan bahkan apakah ini akan menjadi split push juga bagi R7 karena dia stay on the top lane. Lordnya udah mulai hadir, Boots udah di depan sana, Drian bakal menghadang, tentunya masih ada Divine Judgment dan Flicker yang ready. Sementara di sisi lain, cewek muncul di bagian map. Apakah bakal coba untuk di pick off terlebih dahulu? Tapi di sana Keyboy dan Drian membayang-bayangi hal yang dilakukan oleh teman-teman RRQ Hoshi. Diusir begitu saja. Ada Sitting Eagle membawa Drian dan bahkan nyangkut dari Driannya, mencoba untuk mendapatkan satu tentunya Keyboy. Apakah bakal dapetin momentum kali ini? R7 tertinggal di depan sana. Baitam Kupa, Shunpo dan bakal terpick off begitu saja dari R7 yang terkena Ring of Order. Boot di arah depan terkena ejector dan bakalan langsung di disengage aja sama teman-teman RRQ Hoshi. Oh my god, menzoningisasi. Lihat yang dilakukan seorang Boost dengan naganya, membuat pemain dari tim RRQ Hoshi harus mundur sedikit. Local strike, Jan, bahkan PYN harus mundur terlebih dahulu. Damage diberikan sakit. Retribution flow di Yasin. Kali masih diselamatkan. Tidak bisa terlalu lama. Harus hilang begitu saja. Potensi kerabanan ke double kill. Lucky Forte pakai front di depan sana. Sin mencoba untuk bertahan. Boost dengan satu buah hantaman ke tanah. Wata membuat seorang cewek bebas dari top lane. Tergigit. Flicker dilakukan kembali untuk menyelamatkan diri. Tapi Police Harmon cewek masih mau lebih. Lihat Popolen Kupa, one more situation. Siang-siang, aduh mereka nih kali ini malam-malam pasang keramik. Cewek masih coba bertahan tapi Kiba is coming.
Bang. Tapi ternyata buying time untuk Lord yang terhormat kali ini 14-1 di menit ke-10. Dan kalian bakal jadi buruk karena apa? Karena ingat, ini bakal jadi satu lagi gold yang diamankan oleh teman-teman Onyx Esports. Makin lebih kaya lagi, 8,5k gold difference semua. Ya, dari item dari Pakito, Sancia kalau kita lihat tadi jabnya begitu sakit dengan knockout strike-nya. Satu buah Bloodlust X, ada anti Quirush juga. Jadi dia sudah juga bisa menerima damage physical yang akan diberikan oleh Chow bersama dengan Yison Shin ya. Oh, wow. Apakah akan Radiant Armor di sini? Radiant juga sangat Radiant oke sih, buat ada lawan Lunox, Esmeralda. ada Esmeralda, ini Iya. bakal kuat banget itu dari Boots. Dan dia masih ada Petrify untuk 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena ini Petrify-nya bakal benar-benar dipakai untuk di arah Mahal. top lane. Ini Petrify-nya bakal dia amankan di arah top lane. Queen swing. RRQ Hoshi adalah salah satu tim yang sangat-sangat kuat untuk defensif. Yes. Kita bakal langsung lihat saja di depan sana Sans yang membuka badannya sama dengan seorang Keyboy. Sudah tak menjadi pilihan, tapi di depan sana Putar ambil. Boots masih coba bertahan, dan di depan sana Boots harus hilang, meninggalkan satu buah kenangan di arah top lane. Satu buah turret harus pecah juga. RRQ Hoshi double kill didapatkan, looking for shutdown. 3 harus hilang, bahkan di arah top lane sana Sam coba dipukul mundur oleh seorang Baksin, yang dimana RRQ Hoshi berhasil menetralisir serangan. Dan ini dia yang mungkin akhirnya saya lihat di scene kompetitif, menggeret Lord ke arah turret tengah. Dan itu yang selalu dilakukan Profesor KB ketika kita ranked. Kalau lagi lose condition lebih tepatnya, ketika Lord diambil oleh musuhnya itu kalau bisa benar-benar dengan cara hal tersebut. Dan bahkan ada ejector juga kali Finn mencoba mendapatkan satu Drian bakal langsung tumbang di Starlink. Begitu saja killing didapatkan oleh Albert, tapi Sun sendiri depan sana langsung ada Wave Dragon mendapatkan momentum dari seorang Heartsaver di shutdown Sunsnya. Dan ini menjadi 5-man down bagi Onyx Esports. Onyx Esports kali ini terporak-porandakan. Satu momentum yang dilakukan oleh tim RRQ Hoshi. Snowball yang dilakukan 6 poin kill, dan bahkan kehilangan satu buah turret yang mahal, central turret dari tim Onyx Esports. Objektif game dan bahkan cewek berhasil mendapatkan 9.000 gold. Tentunya ini players gold by living by Mandiri. Iya, ini dia kuat banget di gold lane, selalu dibantu juga ada Sans di sebagai pemain yang kedua juga. Tapi Albert sudah mulai menyusul dengan Yison Shin-nya. Dan bahkan tadi untuk tim fight-nya Onyx harus berhati-hati ketika mereka coba untuk langsung naik ke atas. RRQ Hoshi mereka udah siap dengan segala plan mereka. Udah siap untuk ngepanis Onyx Esports, dan itulah yang terjadi. Memang satu inhibitor pecah, tapi goldnya dari selisih 7 ribuan tinggal berapa sekarang? Tinggal 2.400. Yes. Ini langsung di courting saja dengan dapat poinnya cukup banyak, dan bahkan shutdown-nya yang mahal ya. Mahal banget. Shutdown yang mahal. 5-man down, dan itu lihat semuanya udah pada tumbang satu demi satu dari Onyx Esports. Gak cuma cewek yang tumbang 2 kali, tapi teman-temannya udah pada tumbang 1 kali. Dan ini bakal jadi buruk banget untuk setup tim fight sekarang. Finn bakal dapetin ejector karena cewek itu mahal banget, dan ceweknya mungkin bakal langsung tumbang. Black Dragon Bomb dapetin 1 daripada seorang Boots, coba Driven dapetin 2, dan bakal harus tumbang di shutdown oleh seorang Drian. Targetnya yang cukup mahal, tapi di depan sana Sancia juga harus hilang. Boots versus everybody. Apakah dia masih bisa survive melawan 2, melawan 3, melawan 4 bahkan? Bootsnya bakal dikejar, langsung terkena 1 Kesa Sultan, harus hilang. 3 dari Onyx Esports. Oh my god, ini bencana kecil untuk tim Onyx Esports. Melihat Halbert terambil, tapi ternyata ini akan menjadi satu buah turret again. Turret yang mahal. Bahwa coba dipasang untuk sampai inhibitor, tapi untungnya dengan adanya cewek dan juga Sans yang akan hidup kembali, ini akan jadi turret satu aja. RRQ Hoshi hanya dikasih satu hadiah untuk turret. Objektif game mulai terkejar. 4 turret telah diamankan, dan purple buff bahkan dari seorang Sans udah diinvasi. Bahkan di Darkening dengan cukup cepat membuat seorang Clay berhasil mendapatkan satu buah purple buff. Dan ingat, ini 20 detik sebelum Lord yang kedua. Yes, dan mari kita lihat untuk replay by Samsung Galaxy A series, di mana ejector yang sangat pas dilakukan oleh Finn tadi, yang pada akhirnya memang di sini RRQ mereka ngebalikin semuanya dari sana. Dari bootsnya dia sudah buka Black Dragon Form, tapi terlalu cepat juga untuk menjadi wujud manusia. Oh, bukan hanya itu. Seperti kata Profesor KB yang terhormat, kita lihat di sini Dr. Handes KB udah ada satu buah Bapak Lord yang muncul di desa Land of Dawn lagi. Tapi Bapak Lord kali ini lebih kekar, lebih perkasa, lebih gagah, dan menantang di garis depan. Ini udah di enhance ya, apalagi ini udah mulai memasuki menit krusial. Menit 15, Keyboy juga nggak boleh di pick off salah-salah. Finnya udah punya immortal, bakal kuat mati fight-nya. Ingat ada Lunox, bakal coba untuk play tackle form terlebih dahulu. Apakah bakal menghadirkan pergerakan di depan sudah tidak bisa. Petrify juga sudah digunakan saja. Apakah dia masih bisa survive? Ternyata masih bisa mundur, dan nanti ditumbangkan begitu saja. Tapi dikalahkan oleh Drian, sama-sama hilang mid lanernya. Keyboy apakah masih bisa menghalau pergerakan dari Baksin? Baksin mencoba untuk bertahan, one victory situation, tapi dia mencoba untuk mengeluarkan Polistar. Keyboy harus ditumbangkan karena depan dari Baksin masih survive. Masih ada Baksin di depan sana, dan kehilangan momentum, dan bahkan double kill bersama Albert. Ini bencana
lihat, tersisa satu player dari tim Onyx Esports. RRQ Hoshi mendapatkan Lord dan bahkan mid turret terbuka dengan sangat bebas. RRQ Hoshi dengan sangat cepat membalikan keadaan menuju ke arah base. Apa yang terjadi? Cewek dan flicker sama Bot dan wiper. RRQ Hoshi take the game one. What a epic comeback from RRQ Hoshi. Yes. Epic comeback yang sangat berkelas tadi udah sih kita bisa sebut lihat 14-1. Poinnya awal 14-1 langsung 5